I think this is like notable in that even if someone has never had vision ever, like they were born blind, we believe we can still restore vision. Gak habis pikir, sekarang menggerakkan mouse lewat pikiran kita terbukti loh bisa dilakuin. Kalau dulu kan cuma ada di film-film science fiction aja tuh. Tentu, ini berkat dorongan inovasi teknologi yang memainkan peran penting dalam transformasi hidup kita. Sebelumnya, udah ada Apple Vision Pro adalah contoh nyata dari bagaimana inovasi mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Melalui integrasi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan realitas virtual, Apple Vision Pro tidak hanya memecahkan masalah saat ini, tetapi juga membawa pengalaman pengguna ke tingkat yang lebih tinggi demi membentuk masa depan yang lebih cerah dan terhubung secara global. Dan kini ada teknologi terbaru yang lebih canggih lagi nih, yakni chip otak Neuralink milik Elon Musk. Neuralink adalah perusahaan startup yang didirikan oleh Elon Musk di tahun 2016 dan diluncurkan setahun kemudian dengan tujuan mengembangkan teknologi implan otak yang revolusioner sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan solusi untuk menghubungkan otak manusia dengan komputer secara langsung. Sedangkan teknologi chip yang ditanam di otak manusia bernama Brain Computer Interface atau BCI, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi antarmuka otak komputer. Elon Musk mendirikan Neuralink karena melihat potensi besar dalam pengembangan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang dengan berbagai kondisi medis seperti kelumpuhan. Sehingga jelas tujuan utama Neuralink adalah mengembangkan teknologi implan otak yang aman dan efektif untuk memungkinkan interaksi langsung antara otak manusia dan perangkat elektronik. Visi masa depan Neuralink adalah menciptakan solusi yang memungkinkan orang-orang untuk mengendalikan perangkat elektronik hanya dengan pikiran mereka, membuka potensi baru dalam bidang komunikasi, mobilitas, dan kesehatan. Namun, gak banyak orang yang tahu kalau Neuralink sebelumnya melakukan percobaan loh pada monyet, termasuk satu kera berusia 9 tahun yang diberikan imbalan jus pisang. Karena hal itulah kelompok aktivis yang peduli dengan hak hewan, termasuk Physician Committee for Responsible Medicine, menyoroti tindakan Neuralink karena dianggap kurang menyiapkan perawatan yang memadai terhadap hewan-hewan yang dijadikan objek penelitian. Situasi ini bahkan menarik perhatian pemerintah Amerika Serikat yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan penganiayaan terhadap hewan oleh Neuralink. Dugaan tersebut menyatakan bahwa perusahaan mengangkut perangkat yang terkontaminasi dari otak monyet yang terinfeksi dan tidak dikemas dengan aman. Selain itu, pada tahun 2023 Food and Drug Administration Amerika Serikat sempat menolak rencana Neuralink karena potensi cedera pada organ vital yang terkait dengan teknologi ini. Ditemukan beberapa masalah yang harus diatasi oleh Neuralink sebelum uji coba pada manusia dapat dilakukan, termasuk potensi perpindahan kabel kecil implan ke area lain di otak, serta pertanyaan tentang cara melepaskan perangkat tanpa merusak jaringan otak. Pada tahun yang sama, hampir ada 1.500 monyet, babi, dan tikus telah menjadi korban dalam pengujian Neuralink sejak 2018 menurut laporan dari Reuters. Neuralink juga dilaporkan melanggar peraturan Departemen Transportasi Amerika Serikat terkait penggunaan bahan berbahaya. Pada Februari 2023, selama inspeksi fasilitas perusahaan di Texas dan California, ditemukan bahwa Neuralink gagal mendaftarkan diri sebagai pengangkut bahan berbahaya. Badan Federal juga menemukan masalah pengemasan limbah berbahaya, termasuk cairan silin yang mudah terbakar. Pelanggaran ini menyoroti kebutuhan akan kepatuhan terhadap regulasi keamanan yang ketat, terutama dalam hal transportasi dan pengelolaan bahan berbahaya. Namun pada akhirnya Neuralink berhasil mendapatkan persetujuan dari FDA untuk meluncurkan studi klinis manusia pertamanya. Kabar ini pun disambut sukacita oleh Neuralink yang mengumumkan keberhasilan mereka melalui akun resmi mereka di 26 Mei 2023. Pada Mei 2023, Neuralink akhirnya mendapatkan persetujuan dari FDA untuk uji klinis pertamanya pada manusia. Ini merupakan langkah penting dalam menguji keamanan dan efektivitas implan N1 atau implan BCI, kemudian robot R1 atau robot bedah, dan aplikasi pengguna N1 atau perangkat lunak BCI. Uji coba ini melibatkan sukarelawan yang mengalami quadriplegia
alias kelumpuhan dari leher ke bawah akibat cedera tulang belakang atau ALS. Nah, selama penelitian, robot R1 digunakan untuk memasang implan N1 di wilayah otak yang mengontrol gerakan. Implan ini dirancang untuk merekam dan mengirimkan sinyal ke otak secara nirkabel ke aplikasi yang menerjemahkan gerakan. Teknologi yang digunakan termasuk benang ultrahalus dan fleksibel untuk implan, serta aplikasi pengguna yang memungkinkan kontrol komputer dengan pikiran. Pada 30 Januari 2024 kemarin, Elon Musk menyatakan kegembiraannya atas kabar mengenai pasien manusia pertama yang telah menjalani implantasi chip otak oleh Neuralink. Dikabarkan bahwa pasien tersebut telah pulih dengan baik setelah prosedur tersebut. Bahkan lebih menggembirakan lagi, pasien tersebut dilaporkan sudah berhasil mengendalikan sebuah mouse komputer hanya dengan menggunakan pikirannya. Beberapa jam kemudian ia mengabarkan bahwa nama produk pertama Neuralink yang dianggap berhasil ini bernama telepati. Sadis gak tuh? Kedepannya, Neuralink diharapkan mampu memfasilitasi penyisipan bedah yang cepat dari perangkat chipnya dengan tujuan mengobati berbagai kondisi medis seperti obesitas, autisme, depresi, dan schizophrenia. Chip ini juga dirancang khusus untuk membantu individu yang menderita penyakit tetraplegik atau kelumpuhan parah, hingga memungkinkan mereka untuk berkomunikasi kembali melalui teknologi kontrol eksternal yang menggunakan sinyal saraf. Jadi, lewat telepati ini, pengguna bisa mengontrol ponsel atau komputer mereka hanya dengan menggunakan pikiran. Ini membuka pintu bagi kemungkinan yang tak terbatas. Bahkan hampir semua perangkat bisa dikendalikan melalui sinyal otak. Duh, canggih banget ya, tapi ngeri. Pengguna awal dari teknologi ini adalah mereka yang mengalami kehilangan fungsi anggota tubuh mereka. Elon Musk bahkan pernah berkata teknologi ini dapat memberikan kemampuan komunikasi yang lebih cepat bagi individu, seperti Stephen Hawking yang mungkin sebelumnya bergantung pada juru ketik cepat untuk berkomunikasi. Selain produk telepati, Elon Musk juga sempat mengumumkan nama produk lain, yaitu Blind Sight, yang juga dikaitkan dengan teknologi BCI. Nah, Blind Sight adalah fenomena di mana seseorang dapat merespons secara visual tanpa kesadaran subjektif atas apa yang mereka lihat. Potensi untuk mengembalikan penglihatan melalui transmisi digital ke otak merupakan area penelitian yang menarik dalam pengembangan BCI. Dengan menggunakan teknologi dan teori di balik Blind Sight, para ilmuwan berharap untuk menciptakan solusi yang dapat mengembalikan penglihatan kepada mereka yang kehilangan kemampuan penglihatan mereka akibat berbagai kondisi medis. Ya, meskipun masih dalam tahap penelitian, potensi ini menjanjikan terobosan besar dalam bidang rehabilitasi dan pengobatan. Tak heran Neuralink kini memiliki lebih dari 400 karyawan dan berhasil mendapatkan pendanaan hingga $363 juta, setara dengan sekitar 5.082 miliar rupiah. Tapi sebenarnya Neuralink bukanlah yang pertama dalam ide menanamkan antarmuka otak komputer pada manusia. Sebelumnya, perusahaan Synchron yang didirikan Thomas Oxley sejak 2012 dengan dukungan dari bos Amazon Jeff Bezos dan pendiri Microsoft Bill Gates sudah lebih dulu mendapatkan persetujuan dari FDA untuk memulai uji coba di Amerika Serikat di 2021. Pada awal tahun 2023, perusahaan ini juga menerbitkan hasil penelitian sebelumnya yang melibatkan 6 pasien manusia di Amerika Serikat yang telah menunjukkan kemajuan dalam pengembangan teknologi ini. Saking khawatirnya menjadi saingan, Elon Musk bahkan sempat pengen berinvestasi ke Synchron tahun 2022. Tapi pembicaraan mereka tidak berhasil menuai kesepakatan. Ya iyalah, nih Elon Musk emang doyan ngambil alih usaha orang lain kayaknya ya. Mentang-mentang banyak duit bapak ini ya. Tapi bahkan meski sejauh ini percobaan operasi chip Neuralink diklaim berhasil, tapi banyak juga yang khawatir dan berharap besar agar pengembangan teknologi ini dipantau lebih lanjut keamanannya bagi manusia. Hingga saat ini, informasi publik tentang uji coba penanaman chip Neuralink terutama bersumber dari brosur studi yang ditujukan kepada calon relawan sangat sedikit. Setidaknya ada 2 ilmuwan yang angkat suara. Pertama adalah Tim Denison, seorang insinyur saraf dari Universitas Oxford, Inggris mengungkapkan bahwa brosur tersebut kurang memberikan detail yang memadai, seperti lokasi proses penanaman chip dan kriteria evaluasi hasilnya. Lalu ahli saraf lainnya Mariska van Stinsel dari University Medical Center Utrecht di Belanda.
menyatakan keinginannya agar keselamatan menjadi prioritas utama dalam uji coba ini. Dia menekankan pentingnya Neuralink untuk menunjukkan bahwa alat ini aman dan efektif dalam mengukur sinyal otak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tantangan lainnya terkait dengan resiko penyalahgunaan, kebocoran data, dan kegagalan teknologi juga amat dikhawatirkan.